فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu di Masjid Nurul Qalbi sesudah kita istirahat untuk fokus kepada ibadah di bulan Ramadan. Maka pada hari ini kita lanjutkan pembahasan serial Urgensi Ma'rifatuz Zaman, di mana pada waktu terakhir yang lalu kita sudah mengangkat serial pertama dari UMZ ini yang membicarakan tentang jadi pada pertemuan yang terakhir kita membahas tentang babak paling kelam dalam sejarah umat Islam atau hadis periodisasi yang kita mendengar dari Rasul bahwa perjalanan umat ini akan melewati babak demi babak, dan saat ini kita yang hidup di era modern ini sudah berada di babak keberapa? Babak keempat ya. Dan qadarullah babak keempat ini merupakan babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Sebab Nabi menggunakan istilah bahwa era babak keempat ini merupakan era kepemimpinan mulkan jabriyah, ya, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Nah, kajian kita selanjutnya pada hari ini adalah Ma'rifatuz Zaman dengan tema era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani alias the Western Civilization, peradaban Barat. Ya. Jadi kita mulai dengan satu ayat yang Allah sampaikan di surat Al-Ma'idah. Atau sebelum itu kita mengangkat hadis Nabi yang berkaitan langsung dengan tema kita, di mana Rasul bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bishibrin. Sungguh kalian umat Islam benar-benar akan mengikuti kebiasaan atau jalan hidup orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Shibran bishibrin, ya, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, dan sehasta demi sehasta. Satu hasta itu 90 cm, ya. Kalau bahasa Inggris itu, orang Inggris itu menggunakan istilah yard. Yard itu 90 cm, satu hasta ya. Kalau kita biasanya pakai meter ya. Sebagaimana untuk ukuran kecil kita pakai sentimeter, kalau orang di Inggris itu menggunakan inch ya, inch atau inci. Inci itu 1 inci itu 2,5 cm. Nah, jadi Nabi menggambarkan bahwa suatu ketika kalian, maksudnya di akhir zaman, akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi juhri dabbin, sehingga sekiranya mereka yang diikuti itu masuk ke dalam juhri dabbin. Juhri dabbin itu artinya lubang kadal. La taba'tumuhum, kalian pasti akan mengikuti mereka. Jadi yang diikuti itu sudah kelihatan celaka masuk ke dalam lubang, masih aja diikuti. Begitu. Qulna ya Rasulullah al-Yahuda wan Nasara, maka kami para sahabat bertanya-tanya, wahai Rasulullah,
apakah orang-orang terdahulu itu yang kau maksud itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Maka jawaban Nabi, qala faman. Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, jadi jawaban ini berupa pertanyaan untuk menegaskan, iya benar, Yahudi dan Nasrani. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nubuah di atas, nubuah itu artinya prediksi kenabian. Istilah lain dari nubuah itu juga adalah alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah semakin dekatnya kiamat. Maka para sahabat jelas-jelas tercengang dan terheran-heran. Kenapa? Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana bisa umat Islam kelak nanti mengekor kepada kaum kafir Yahudi dan Nasrani. Ya kenapa para sahabat nggak bisa membayangkan? Sebab sewaktu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru segenap kaum kafir di Madinah, baik itu kaum Yahudinya, baik itu kaum Nasraninya, maupun kaum musyrikinnya, mereka itu hormat dan tunduk kepada umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya kita ingatkan dalam pelajaran Sirah Nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi, apa iya kota Madinah itu isinya orang beriman semua, muslimin semua? Kan tidak. Ada orang Yahudinya, ada komunitas Yahudi, ada orang Nasraninya, ada orang musyrikinnya. Nah mereka waktu itu hidup, mereka itu hormat sama umat Islam, dan berarti mereka juga hormat kepada Nabi, bahkan tunduk kepada kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dalam ayat Allah juga menegaskan, yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Kalau masih ingat, ini menjadi ayat yang heboh ketika diangkat oleh siapa? Masih ingat? Ahok ya. Jadi Ahok pernah waktu dia mau mencalonkan diri jadi gubernur DKI di Pulau Seribu, dia mengeluarkan pernyataan ngutip ayat ini, gitu. Dimana dia kemudian menimbulkan kehebohan ya. Jadi bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia. Nah, kata aulia ini dalam bahasa Arab punya beberapa makna. Dan maknanya itu saya sebutkan semua lengkap di sini. Ada 3 makna. Aulia itu berarti sahabat karib. Aulia juga berarti teman kepercayaan. Tetapi aulia juga bisa berarti pemimpin. Ya, jadi 3-tiganya nggak boleh. Menjadikan kaum Yahudi, Nasrani sebagai sahabat karib nggak boleh. Sebagai teman kepercayaan nggak boleh, ya kan? Sebagai pemimpin apalagi, begitu. Ya. Terus kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka Yahudi Nasrani merupakan aulia bagi sebagian Yahudi Nasrani lainnya. Jadi sebagian Yahudi dengan sebagian Nasrani itu menjadi teman kepercayaan satu sama lain. Menjadi sahabat karib satu sama lain. Bahkan menjadi pemimpin sebagian dengan sebagian lainnya. Begitu. Jadi kalau istilahnya Allah menggambarkan bahwasanya sebagian Yahudi dengan Nasrani memperlakukan satu sama lain sebagai aulia, itu biasa. Ya. Tapi kalian umat Islam tidak boleh menjadikan baik Yahudi maupun Nasrani sebagai teman kepercayaankah, sebagai sahabat karibkah, maupun sebagai pemimpin, apalagi sebagai pemimpin. Ya. Karena pemimpin itu kan dipatuhi, pemimpin itu ditaati. Ya. Nah, yang paling mengkhawatirkan adalah kalimat selanjutnya yang dibedakan warnanya dengan huruf kuning ini. Ya. Jadi Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai aulia, baik itu teman kepercayaan, sahabat karib, apalagi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu yang mengaku beriman itu
sudah termasuk golongan mereka. Jadi kata Allah, siapa muslim atau mengaku mukmin tapi mau menjadikan Yahudi Nasrani sebagai teman kepercayaan, sahabat karib, apalagi pemimpin, berarti dia sudah menjadi golongan mereka. Kalau sudah jadi golongan mereka, masih golongan kaum beriman tidak? Hah? Gimana? Gimana, Bu? Kalau sudah jadi golongan mereka, Yahudi Nasrani, masih golongan orang beriman bukan? Ya tidak. Atau dengan kata lain, Allah ingin mengatakan, barang siapa mengaku beriman, mengaku muslim, tapi rela untuk menjadikan Yahudi Nasrani sebagai teman kepercayaan, sahabat karib, apalagi pemimpin, berarti orang ini sudah keluar dari ajaran Islam. Ya. Dan dalam bahasa yang lebih tegas, berarti sudah murtad. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Terus Allah Ta'ala mengakhiri dengan firman-Nya, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Zalim itu lawan dari kata apa? Lawannya zalim apa? Hah? Adil ya. Adil itu lawannya zalim. Zalim itu lawannya adil. Kalau dalam kamus bahasa Arab, adil itu artinya apa? Wad'u syai' fi makanih. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Berarti zalim itu wad'u syai' ghairu makanih. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, dalam hal ini orang beriman seharusnya menjadikan sebagai sahabat karib, sebagai teman kepercayaan, apalagi sebagai pemimpin, itu siapa? Siapa yang harusnya dia jadikan sahabat karib, teman kepercayaan, bahkan pemimpinnya? Siapa? Apa? Bukan soal yang adilnya. Orang beriman. Ya, dalam konteks ayat ini berarti orang beriman itu hanya boleh menjadikan sebagai teman kepercayaan, sahabat karib, apalagi pemimpin sesama orang beriman, nggak boleh yang lain. Begitu. Maka kalau misalnya kita ngelihat dalam sebuah kompetisi kepemimpinan gitu, ada orang bukan muslim, terus dia mau jadi calon, terus kita dukung, itu namanya kita melanggar ayat ini kan? Begitu. Karena ayat ini melarang seorang yang mengaku beriman menjadikan siapapun Yahudi atau Nasrani sebagai aulia. Dan aulia itu punya 3 makna. Ya. Sahabat karib, teman kepercayaan, dan pemimpin. Nah, jadi kata Allah, barang siapa yang menjadikan Yahudi Nasrani sebagai aulia, sungguh orang itu termasuk golongan mereka. Udah nggak dianggap lagi sama Allah sebagai orang beriman, muslim. Begitu. Ya. Dan Allah tidak beri petunjuk pada orang yang zalim. Orang yang zalim itu siapa? Orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Masa orang Yahudi Nasrani diperlakukan sebagai sahabat karib, sebagai teman kepercayaan, sebagai pemimpin lagi? Begitu. Ini namanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau orang ngaku muslim tapi rela dengan kepemimpinan orang kafir Yahudi atau Nasrani, atau rela orang kafir Nasrani jadi teman kepercayaan atau sahabat akrabnya, sahabat karibnya, berarti orang ini zalim. Dan kalau zalim nggak bisa dapat hidayah dari Allah. Nah, ini yang membuat kita khawatir. Kenapa kok umat Islam hari ini sepertinya kayak nggak dapat hidayah dari Allah Ta'ala? Karena sadar tidak sadar mau menjadikan Yahudi Nasrani sebagai aulia. Ya, kita lanjutkan. Jika seorang muslim menjalankan kewajibannya minimal sholat 5 waktu sehari semalam, maka berarti di dalam sholatnya itu dia akan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Ya, karena sholat 5 waktu itu kan terdiri dari 17 rakaat ya. Sedangkan di setiap rakaat pasti seorang yang sedang sholat muslim dia membaca surat Al-Fatihah. Ya. Di dalamnya, dalam surat Al-Fatihah, dia meminta satu permohonan saja kepada Allah Ta'ala. Jadi dari 7 ayat surat Al-Fatihah itu, cuman ada 1 ayat yang isinya permohonan seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Ya, ayat mana itu? Apa? Ayat mana, Bu? Satu-satunya ayat yang isinya doa seorang hamba kepada Allah dalam surat Al-Fatihah. Apa?
ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Ini satu-satunya permintaan. Yang lain kan bukan permintaan. Yang lain adalah pujian. Alhamdulillahirrabbilalamin, pujian untuk Allah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanur Rahim, menegaskan lagi bahwa Allah yang kita puji ini adalah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Malik Yaumiddin, dan bahwa yang kita puji ini kelak nanti akan menjadi raja pada hari berbangkit, pada hari pengadilan, pada hari hisab. Ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan ayat yang isinya kebulatan tekad janji seorang hamba kepada Allah. Hanya kepada Engkaulah kami mengabdi, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ini kan kebulatan tekad dan janji sekaligus. Janji bahwa dia hanya menghamba kepada Allah, satu, dan bahwa dia hanya memohon kepada Allah, dua. Nah, baru kemudian doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan pengertian tunjuki kami jalan yang lurus itu jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena sudah menempuh jalan itu. Dan siapa mereka? Merekalah para nabi, satu, kemudian para siddiqin, dua, ya. Kemudian para syuhada, tiga, dan para sholihin, empat. Ya. Di mana kita tahu ini? Ya di Al-Quran, di surat An-Nisa ayat 68-69. Allah Ta'ala berfirman, وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus, siratam mustaqimah. Ya. Tadi kan doanya ihdinas siratal mustaqim. Wa may yuti'illaha war rasula, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat, jadi sudah mendapat nikmat karena menempuh jalan lurus itu. Siapa mereka? Satu, para nabi-nabi. Dua, para siddiqin, orang-orang jujur ucapan, jujur perilaku. Ketiga, orang-orang yang mati syahid, ya. Dan yang keempat, orang yang soleh. Jadi kita setiap kali sholat baca surat Al-Fatihah, kita harus sadar kita selalu memohon kepada Allah agar kita dikumpulkan bersama empat golongan ini, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Terus kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi mau cari aulia, teman sebaik-baiknya ya empat ini, empat golongan ini, atau para nabi, atau para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya. Dan termasuk tentunya makna daripada doa ihdinas siratal mustaqim adalah kita ingin masuk ke dalam golongan empat ini. Sekalipun kita nggak mungkin masuk golongan pertama tentunya, ya. Kita nggak mungkin jadi nabi. Kenapa? Karena pintu kenabian sudah ditutup. Gitu. Makanya ketika misalnya ada orang mengatakan, wah ini sudah muncul Al-Mahdi. Kenapa? Ya karena orang ini sudah mimpi ketemu Rasul 800 kali, mimpi ketemu Allah 500 kali. Ya. Kalau mimpi ketemu Rasul, kita percaya. Hatta 800 kali, silahkan. Tapi mimpi ketemu Allah, gimana caranya? Gitu. Yang mungkin mimpi ketemu Allah adalah Nabi. Nabi mungkin. Tapi selain Nabi nggak mungkin. Karena ketemu Allah berarti akan dapat langsung petunjuk dari Allah, wahyu dari Allah. Sedangkan pintu wahyu, pintu kenabian sudah ditutup. Paham ya? Gitu. Hati-hati. Sekarang ini ada gerakan ngaku-ngaku gerakan akhir zaman, ya kan? Dia udah tahu Al-Mahdi yang mana. Dan kenapa ini seolah-olah diangkat untuk diyakini oleh umat Islam bahwa ini Al-Mahdi, karena orang ini pernah bermimpi ketemu Rasul 800 kali, pernah mimpi ketemu Allah 500 kali, ya kan? Ya kalau mimpi ketemu Rasul kita nggak ragu, bisa aja. Gitu. Siapapun bisa. Tapi mimpi ketemu Allah gimana ceritanya? Yang berhak ketemu Allah langsung hanya para nabi. Dan itu pun belum tentu bisa ngelihat Allah. Contohnya Nabi Musa alaihissalam kan,
Nabi Musa alaihissalam minta izin kepada Allah, perlihatkan engkau agar aku bisa melihat engkau. Kata Allah apa jawabannya? Lihatlah ke gunung itu. Kalau engkau sanggup melihat gunung itu, ya kan, engkau bisa melihat aku. Baru melihat gunungnya saja kena refleksi pancaran cahaya Allah, gunung itu mengalami kehancuran sehingga Nabi Musa alaihissalam langsung pingsan kan. Nah, itu nabi itu. Nah, gimana yang selain nabi? Baik. Nah, jadi kita setiap kali doa dalam surat Al-Fatihah itu sebenarnya kita minta kepada Allah atau masukkan kami ke dalam golongan siddiqin, orang-orang yang jujur ucapan, jujur perilaku, golongan syuhada, orang-orang yang menemui kematian di jalan Allah Ta'ala, atau golongan salihin, orang-orang soleh. Kita nggak mungkin jadi nabi, ya. Dan dia tidak saja minta kejelasan ingin bersama siapa, yaitu itulah sebaik-baiknya teman, ulaika hasuna ulaika rafiqa, tapi juga dia minta kepada Allah agar jangan sampai dirinya masuk ke dalam golongan yang Allah murkai, satu, dan golongan yang Allah sesatkan, dua. Ghairil maghdubi alaihim, jangan engkau masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai, waladdallin, dan jangan engkau masukkan kami ke dalam golongan yang kau sesatkan. Jadi tiap kali kita sholat tuh ingat, itu yang kita minta. Nah, siapa ini golongan yang dimurkai Allah? Siapa golongan yang disesatkan Allah itu siapa? Nah, Nabi mengeluarkan hadis, sabdanya, innal maghdubu alaihimul yahudu wa innad dhallinan nasara. Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai Allah itu adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang yang disesatkan Allah adalah orang-orang Nasrani. Jadi jelas-jelas ya, lewat surat Al-Fatihah ini kita minta kepada Allah jangan sampai kita ini ya menjadi golongan yang Allah murkai, berarti seperti orang Yahudi, atau golongan yang kau sesatkan berarti seperti orang Nasrani. Gitu. Nah, tentunya setiap kali kita sholat sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, betapa beratnya ujian umat Islam dewasa ini, karena di satu sisi dalam sholat kita berlindung kepada Allah Ta'ala agar jangan menjadi orang-orang yang dimurkai Yahudi atau disesatkan Nasrani. Namun realita di luar sana, kaum yang dimurkai yaitu Yahudi dan disesatkan oleh Allah yaitu Nasrani justru sedang mimpin dunia, ya kan? Yang mimpin dunia kan tadi saya sudah katakan, peradaban barat. Peradaban barat itu Yahudi Nasrani, ya. Dan bahkan mereka menguasai berbagai infra dan suprastruktur kehidupan sehari-hari. Dan dari dua golongan ini, pada dasarnya golongan yang paling menentukan tuh Yahudinya. Kalau Nasrani itu sesuai dengan julukannya, sebutannya ad-dhalin, tersesat, ya. Ibaratnya orang Nasrani itu ngekor aja, ngikut aja. Tapi yang benar-benar menjadi pihak yang bermasalah itu adalah al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah. Karenanya ada ayat yang berbunyi latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sesungguhnya kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, terhadap kita kaum muslimin, ialah orang-orang Yahudi satu dan orang-orang musyrikin dua. Begitu. Jadi kalau yang namanya Yahudi, dia itu justru ya biangnya masalah tuh dia. Kalau Nasrani itu sesat. Sesat itu artinya apa? Nggak punya kejelasan arah. Ya. Kalau Nasrani nempel sama Yahudi, jadi dia kayak Yahudi. Tapi kalau Nasrani akrab sama orang beriman, beriman yang benar imannya gitu ya, dia cenderung menjadi orang yang juga dengan kaum mukminin, kaum muslimin itu baik-baik saja. Cuman yang repot kalau orang Nasrani yang rada akrab sama Yahudi ditempel sama orang muslim yang lemah imannya. Ya kan? Ujungnya dia masuk ke dalam gereja ikut nyanyi-nyanyi. Gitu. Karena apa? Ya karena Nasraninya udah ada yang ngarahin, yaitu Yahudi. Ya, sedangkan muslimnya muslim yang nempel sama Nasrani. Jadi dia muslim yang ngekor sama Nasrani. Tapi kalau Nasrani dia itu akrab dengan orang beriman, orang yang benar faham Islam, ya kan? Dia cenderung menjadi akrab sama umat Islam. Bahkan tinggal tunggu waktu aja biasanya dia akan segera nantinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau Nasrani yang akrab sama Yahudi, ya jadi dia Yahudi. Gitu. Nah, dunia sekarang sedang didominasi oleh
oleh Yahudi. Dan ketika kaum Yahudi memimpin dunia seperti sekarang, mereka menunjukkan watak asli mereka terhadap kaum beriman seperti yang Allah sebutkan di ayat ini tadi. Sangat keras permusuhannya kepada orang-orang beriman. Makanya yang sekarang sedang terjadi di Ardul Mubarakah, di bumi Allah yang Allah berkahi, yaitu Syam, khususnya Palestina dan lebih khususnya lagi Gaza, ya. Kita lihat pemimpin negara Zionis Yahudi Israel laknatullah alaihim ini, dia terang-terangan menunjukkan permusuhannya kepada saudara-saudara kita di Gaza, ya. Di antaranya dalam gambar ini keterangannya, ini siapa nih? Kenal ya? Kenal nggak? Dia punya gelarnya MO depannya. Jadi Mo Netanyahu, gitu, ya. Ya. Gelar dia MO depannya. Ya. Atau kadang-kadang gelar dia huruf depannya itu diganti dengan S. Setanyahu. Gitu. Nah, ini Perdana Menteri negara Zionis Israel. Dia mengeluarkan pernyataan, we will enter Rafah and we don't care about the International Criminal Court. The court is anti-Semitic. Kami akan merangsek masuk ke Rafah dan kami nggak peduli dengan Mahkamah Kriminal Internasional karena mahkamah tersebut anti-Yahudi. Anti-Semitic itu artinya anti-Yahudi. Begitu. We will enter Rafah because we have no other choice. Kita akan merangsek masuk ke Rafah karena kita nggak punya pilihan lain. Ya pilihan lain ada dong. Ya itu nggak masuk. Tapi nggak mau mereka. Ya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, pada saat Allah Ta'ala mengizinkan kaum kafir Yahudi dan Nasrani memimpin dunia, Allah Ta'ala bukakan pula pintu dunia selebar-lebarnya untuk mereka. Allah Ta'ala izinkan kemajuan sains dan teknologi berkembang pesat. Allah Ta'ala izinkan kecanggihan sistem telekomunikasi berkembang dengan sangat luar biasa saat kaum Yahudi Nasrani ini mimpin dunia sekarang ini. Nah, karenanya lah, inilah babak di mana Allah mencabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam untuk kemudian Allah serahkan kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Di sini keterangannya, umat Islam sempat memimpin dunia ini lama sekali, 1342 tahun pakai kalender Hijriah. Ya. Jadi kita umat Islam ini harus selalu ingat, secara sejarah kita ini memiliki pengalaman memimpin dunia, bukan memimpin umat Islam tertentu di negeri tertentu, tidak, memimpin dunia. Kita memimpin dunia ini bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tidak. 1342 tahun Hijriah. Ya, nggak sebentar kan? Begitu. Dan kemudian Allah Ta'ala mengakhiri kepemimpinan umat Islam itu, menyuruh umat Islam turun dari panggung kepemimpinan, kemudian Allah serahkan kepemimpinan ini ke pihak Barat, ke pihak Amerika dan Eropa yang tidak lain adalah masyarakat Yahudi dan Nasrani. Dan itu kejadiannya kapan? Itu sudah terjadi 103 tahun yang lalu pakai kalender Hijriah, atau 100 tahun yang lalu kalau pakai kalender Masehi. Jadi persisnya kalau pakai kalender Masehi tahun 1924. Ya, itulah saat Allah memerintahkan umat Islam turun dari panggung kepemimpinan dunia dan Allah pilih yang lain untuk maju, untuk memimpin dunia ini. Boleh Allah melakukan itu? Boleh ya? Mana berani kita bilang nggak boleh. Ya Allah kan Al-Jabbar, Allah itu yang maha memaksa kehendaknya. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang bisa menghalangi. Gitu. Dan adalah Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa urusan kepemimpinan ini Allah yang menentukan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Surat berapa itu? Ini para hufaz Al-Quran. Surat berapa itu? Ali Imran, ya. Silakan ibu-ibu lihat Ali Imran ayat 26. Allah berfirman, katakanlah, wahai Allah pemilik segenap kerajaan, Engkau beri kerajaan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Jadi Allah berkehendak tahun 1924
mengeluarkan keputusan umat Islam turun dari panggung kepemimpinan. Kalian sudah cukup mimpin ribuan tahun. Sekarang aku mau ngangkat yang lain jadi pemimpin. Ya boleh, hak Allah. Begitu. Nah, jadi semenjak saat itu masyarakat Yahudi Nasrani memimpin umat manusia termasuk umat Islam, padahal mereka memiliki karakter seperti bangsa Rum. Bangsa Rum itu bangsa Romawi yang berideologi materialisme dan hubbud dunia, mencintai dunia dan melupakan alam akhirat. Kita temukan hal itu dalam surat Ar-Rum, surat bangsa Rum ayat 7. Apa kata Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Rum atau bangsa Romawi hanya mengetahui, hanya memahami perkara-perkara yang zahir atau material saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ya, jadi begitulah peradaban masyarakat Rum, bangsa Rum. Dan yang memimpin dunia sekarang ini adalah bangsa Rum modern. Tapi pada dasarnya bangsa Rum juga. Jadi bangsa Rum dahulu yang masa lalu maupun bangsa Rum zaman sekarang sama. Mereka itu hanya paham urusan kehidupan dunia saja, dan itu pun urusan yang zahir saja dari kehidupan dunia. Sementara tentang akhirat mereka lalai. Jadi kalau bapak dan ibu ketemu orang barat, ya, dan dia bukan muslim, lalu bapak dan ibu ngobrol sama dia, selagi yang diobrolin urusan dunia, pasti bapak dan ibu kalah ngobrol. Dia jago betul. Dia luar biasa menguasai permasalahan dunia, ya. Makanya jangan biarkan dia ngomong terus. Coba berani sekali-sekali nyelak gitu, terus banting setir. Ajak dia ngomong tentang kematian. Ajak dia ngomong tentang alam kubur. Ajak dia ngomong tentang hari kiamat. Tentang surga, neraka, akhirat, ya kan? Tiba-tiba dia akan diam. Dan diamnya itu bukan karena sekedar nggak ngerti, bukan. Nggak ngerti udah jelas. Tetapi di dalam pikiran dia akan mengatakan, what are you talking about? This is nonsense. Kamu lagi ngomongin apa sih? Ini nonsense sekali. Emangnya ada yang namanya kehidupan setelah kematian? Kan nggak ada. Mereka cuma tahu urusan dunia saja. Ya. Urusan kehidupan setelah kematian, alam kubur, itu nggak paham mereka. Nggak percaya. Gitu. Nah, karena mereka yang mimpin dunia, sedangkan ideologinya adalah ideologi materialis sekularis begini, akibatnya umat manusia tidak lagi hidup di dalam sistem iman tauhid yang sudah dicontohkan oleh umat Islam selama 1342 tahun. Ya. Tetapi akhirnya hidup dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak. Sejak kapan? Ya tadi, sejak 100 tahun yang lalu, kalau pakai hitungan Masehi, sejak 103 tahun yang lalu kalau pakai hitungan Hijriah. Gitu. Nah, sebelum itu, kita umat Islam ini, umat manusia bahkan, itu hidup di bawah naungan sistem iman tauhid yang lurus, yang sesuai dengan aturan Allah, dan penuh keberkahan. Makanya sekarang mulai terungkap kan, bagaimana para peneliti-peneliti itu mengatakan bahwa sebelum berdirinya negara haram Zionis Israel, sesungguhnya di wilayah yang disebut Palestina ini, itu masyarakat Muslim, masyarakat Yahudi, masyarakat Nasrani hidup damai. Kenapa? Karena pada masa itu yang memimpin adalah umat Islam dengan ajaran Islam. Begitu. Tapi begitu yang mimpin itu kafir, ya. Apalagi kafirnya kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam, dalam hal ini Yahudi Zionis, ya. Maka terlihat betapa kacau balaunya kehidupan itu. Ya, dan ini yang mengungkapkan ini sampai orang Yahudi sendiri. Sekarang banyak bermunculan Yahudi-Yahudi anti-Zionis. Jadi sekarang ini banyak di masyarakat barat, terutama di Amerika, demo-demo pro-Palestina, ya. Nah, dalam demo pro-Palestina itu komunitas Yahudi ikut dalam demo pro-Palestina ini. Mereka menyebut diri mereka komunitas anti-Zionis, komunitas Yahudi anti-Zionis pro kemerdekaan Palestina. Begitu. Jadi mereka mengungkapkan gitu loh, bahwa sesungguhnya Yahudi yang ada di negara Israel sekarang, ini Yahudi yang sebenarnya nggak megang ajaran Yahudi.
Tetapi ini orang-orang Zionis, mereka sangat kental membedakan antara Yahudi dengan Zionis. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, posisi kita kan di babak keempat. Sudah kita bahas ini pada UMZ pertama, pada pertemuan yang terakhir. Kita di babak keempat, yang fase ini disebut oleh Nabi sebagai fase mulkan jabriyatan. Fase kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan siapa mereka? Yaitu tadi Yahudi Nasrani, khususnya Yahudi. Karena Nasrani pada dasarnya cuma ngekor aja. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang Nasrani di Barat, setelah terjadinya Ma'rokah Tufanul Aqsa, ya perang Badai Al-Aqsa yang sudah berlangsung berapa hari, Bu? 247 hari. 249 hari, Masya Allah. Jadi 8 bulan 9 hari. Nah, ini masyarakat di Barat yang Nasraninya sudah mulai melihat, menyadari, oh ternyata kita salah selama ini ya pro-Israel. Karena Israel itu ternyata kejam. Ternyata mereka genosidal. Genosidal itu artinya punya semangat ingin membantai orang-orang Palestina. Enggak ada belas kasihan. Gitu. Dan bahkan mereka menari-nari di atas ya, kebrutalan mereka, keganasan mereka, kekejaman mereka. Maka orang-orang Nasrani di Barat sekarang sudah mulai jadi ngerti gitu, bahwa nggak bisa, kita nggak boleh akrab sama Israel. Gitu. Kita bahkan lebih pantas akrab dengan Palestina, bahkan akrab dengan umat Islam. Begitu. Ya. Alhamdulillah. Nah, karenanya semangat yang kita harus miliki setelah kita sadar bahwa kita berada di babak keempat ini adalah bagaimana kita membangun jiwa ingin menjemput fase kejayaan. Fase kejayaan itu kapan? Fase kelima nanti. Fase kelima itu kata Nabi dalam hadisnya adalah fase di mana era mulkan jabriyatan ini berlalu dan datanglah era al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian. Jadi kita akan menang kembali, akan berjaya kembali, akan menjadi pemimpin umat manusia seluruhnya lagi, ya, setelah masuk ke fase kelima. Ya. Jadi semangat kita di satu sisi menjemput fase kejayaan, di lain sisi meninggalkan fase kekalahan. Fase kekalahan itu ya fase sekarang ini. Kita sedang kalah sekarang. Jangan terbalik. Jangan nggak peduli dengan fase kejayaan dan bahkan termasuk mengawetkan fase kekalahan. Ya, jadi udah tahu kita lagi kalah, malah diawetin lagi. Dengan cara apa? Dengan cara apa-apa yang ditawarkan sama Yahudi ini kita bela terus gitu. Kan Yahudi nawarin kita banyak nih, Pak. Dan sadar tidak sadar sebagian besar kita masih ngebelain apa yang Yahudi tawarkan. Nanti saya jelaskan. Nah, jadi di era mulkan jabriyatan ini, karenanya kalimat yang viral sekarang ini, most people of the world stand with Palestine. Kebanyakan rakyat dunia itu berpihak ke Palestina. While most governments of the world stand with Israel. Sementara kebanyakan pemerintahan dunia itu berpihak kepada Israel. Dan itu tanpa kecuali. Termasuk pemerintahan negeri-negeri Arab, pemerintahan negeri-negeri Muslim, ya. Baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, seringkali lebih banyak malu-malu kucing sih. Itu ingin menjalin normalisasi dengan Israel, kan aneh. Itu sementara saudara-saudara kita sedang teraniaya di sana. Nah, ini terjadi karena apa? Karena Allah sudah menerangkan bahwa mereka, orang kafir itu punya watak tertentu. Apa wataknya itu? Di surat 41, Fusilat ayat 26, Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar, menyimak dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini. Dan buatlah hiruk-pikuk, kegaduhan, kebisingan, keributan ya terhadap Al-Quran supaya kamu dapat mengalahkan mereka umat Islam. Ya. Jadi ini gambaran orang kafir secara umum adalah tidak senang melihat manusia mendekat kepada Al-Quran. Mendekat tentu bukan dalam arti fisik ya sekedar dekat gitu, tidak. Tapi mendekat lalu menyimak lalu benar-benar paham Al-Quran, itu nggak suka mereka. Makanya pernah negara Inggris, kerajaan Inggris itu menjajah negeri Muslim yang namanya Mesir. Setelah sekian tahun menjajah di Mesir, akhirnya rakyat Mesir bangkit, ingin memerdekakan diri, melakukan perlawanan. Ya samalah semua negeri Muslim begitu.
Ketika penjajah datang awalnya kena tipu gitu ya, disangka orang baik datang gitu, ya nggak taunya menjajah. Nah setelah sadar dijajah, ya kan berusaha untuk memerdekakan diri. Ya seperti di Indonesia juga demikian. Walaupun Indonesia tingkat kesadarannya agak telat ya, sampai 350 tahun. Ya kan? Nah anyway, pada akhirnya kan berjuang gitu untuk kemerdekaan. Nah rupanya ketika rakyat Mesir sudah mulai banyak melakukan perlawanan, akhirnya kerajaan Inggris mulai panik ini, mulai resah. Maka diadakanlah rapat khusus di parlemen Inggris bagaimana caranya memperpanjang penjajahan atas rakyat Mesir. Nah, dalam rapat itu di parlemen Inggris itu, seorang anggota parlemen Inggris itu ngangkat Quran. Dia ngangkat Quran, dia bilang, kuncinya kalau kita ingin memperpanjang penjajahan atas rakyat Mesir, pastikan isi buku ini nggak masuk dalam pikiran dan hati rakyat Mesir. Tapi kalau rakyat Mesir mau tilawah, mau menghafalkan silahkan. Cuma jangan sampai mereka masuk ke pikiran mereka dan hati mereka. Artinya jangan sampai paham isi Al-Quran. Jadi mereka tahu Al-Quran ini adalah kunci ya yang akan menyadarkan umat Islam akan makna kemerdekaan, makna kemuliaan, makna kebebasan, ya. Dan itu mengkhawatirkan. Nah, karenanya ini kan sifat umum orang kafir. Nah, apalagi kalau Yahudi yang mimpin dunia. Sedangkan Yahudi tadi sudah kita terangkan ada ayatnya paling keras permusuhannya kepada orang beriman. Maka mereka bukan saja menjauhkan kita dari Al-Quran, tapi mereka langsung sediakan untuk kita mana yang harus kita ikuti. Jangan Quran diikuti, ini yang diikuti. Nah, akhirnya ya, begitu sistem iman tauhid yang merupakan rumah besar tempat berlindung bernaung umat Islam runtuh, maka kaum kafir Yahudi Nasrani leluasa melancarkan ghazwul fikri. Ghazwul fikri itu artinya perang pemikiran, perang opini, ya, perang pengaruh ya, untuk membuat umat Islam mengikuti way of life mereka sambil memastikan umat Islam benar-benar meninggalkan Islam sebagai way of life, petunjuk hidup. Mereka pastikan umat Islam tidak lagi berpikir perlunya menegakkan sistem iman tauhid. Kaum kafir Yahudi dan Nasrani sangat tidak rela jika umat Islam masih mengikuti petunjuk Allah. Tidak mengapa bagi kaum Yahudi Nasrani umat Islam tetap ngaku muslim, silahkan. Ngaku muslim sih boleh. Tapi yang penting mereka mau menempuh jalan hidup sebagaimana jalan hidup kaum kafir barat Yahudi Nasrani. Nah maka akhirnya mereka tawarkanlah. Yahudi ini menawarkan. Apa yang mereka tawarkan? Ya ideologi-ideologi sesat. Yang bagi sebagian umat Islam khususnya yang sudah ngaji kayak kita-kita ini alhamdulillah sudah paham sebagian ideologi sesat itu, tapi masih ada yang membela-bela ideologi sesat itu. Apa ideologi sesatnya? Pertama, komunisme. Loh, apa hubungannya komunisme sama Yahudi? Ya, komunisme itu yang bikin siapa? Karl Marx. Karl Marx itu pemikir Yahudi. Ya. Engels, Hegel, itu semua tuh pemikir Yahudi. Mereka yang bikin komunisme. Terus yang tiga ini biasanya sebagian besar kita udah paham nih. Sekularisme, pluralisme, liberalisme, ini ajaran Yahudi. Nah, kalau sekularisme banyak di antara kita sudah paham, ini harus ditinggalkan. Sekularisme itu apa sih ajaran intinya? Ajaran intinya adalah fasluddin anil hayah. Pisahkan urusan agama dengan urusan kehidupan sehari-hari. Jadikan urusan agama itu sebatas di mana? Sebatas di kegiatan ibadah ritual. Sholat, puasa, ya, pergi haji, umroh, bayar zakat. Ah, itu urusan agama. Tapi selain itu, urusan kehidupan kita yang lain nggak ada kaitan dengan agama. Gitu. Mau itu ekonomi, mau itu budaya, mau itu pendidikan, mau itu medis, farmasi, mau itu politik apalagi, ya kan? Itu nggak boleh ada kaitan dengan agama. Itu sekularisme. Nah, biasanya orang yang sudah ngaji udah ngerti sekularisme harus ditinggalkan. Terus liberalisme. Liberalisme ini ajaran Yahudi juga. Dari apa? Dari paham liberal. Liberal itu artinya bebas, merdeka. Nah, kita sayangkan banyak generasi muda muslim hari ini tuh punya paham liberal, yang merdeka, merasa bebas untuk melakukan apa saja. Ya. Kalau remaja-remaja muslimah yang sudah kena paham liberalisme ini, itu biasanya disuruh pakai jilbab nggak mau. Dengan alasan, loh kan rambut saya, hak saya dong. Gitu. Papi gimana sih, mami gimana sih? Kan bagus rambutku kelihatan orang. Gitu. Aku kan cantik. Gitu. Masa ditutup? Nah, gitu. Ini paham liberalisme. Ya. Atau seperti kemarin ada video beredar, viral tuh.
Ya, beberapa remaja-remaja SMP nggak ada yang pakai jilbab sih. Lagi makan di McDonald sambil ketawa-ketawa, bilang, "Oh, ini daging ayam nih, ini daging anak Palestina nih." Nah gitu. Ya kan? Dia tuang saus ya kan. Oh, ini darahnya anak Palestina, ketawa-ketawa, ya. Mengerikan. Ya, ini paham liberal karena merasa bebas gitu. Ya, suka-suka dong. Ngapain boykot? Nah gitu. Ya. Paham liberalisme. Pluralisme, ya pluralisme ini paham yang menganggap semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Makanya muncul pejabat-pejabat kalau awal pidatonya lengkap gitu kan, assalamualaikum om pipal layung gandreng itu ya kan, segala macam tuh disebut ya kan. Akhirnya alhamdulillah majelis ulama ngeluarin fatwa kan, hukumnya haram ya ngucapin salam aneka agama, itu nggak boleh. Tapi ini pluralisme, ajaran pluralisme, termasuk ajaran pluralisme yang ngurusin haji ya pengurusnya non muslim boleh. Kan aneh ya, tapi itu karena pluralisme. Ya kalau ini semua ini rata-rata kita semua udah paham lah, komunisme, sekularisme, liberalisme, pluralisme. Tapi ada dua lagi nih, paham Yahudi yang sebagian umat Islam masih bela, nasionalisme sama demokrasi. Lah Ustaz, nasionalisme di mana masalahnya? Lah apa Anda nggak paham yang menghalangi pemerintahan-pemerintahan Muslim dan Arab membantu Palestina sekarang apa? Paham nasionalisme itu yang menghalangi. National interest above all, ya kan, kepentingan nasional di atas segala-galanya. Gitu. Seorang penguasa Muslim tidak mau membantu Palestina karena kalau bantu nanti apa kata rakyat dia yang bukan Muslim? Wah itu kan ngapain? Belum selesai urusan kita di sini, masa ngurusin yang lain kan gitu. Yang paling nyata adalah negara Mesir tuh. Mesir tuh, udah banyak yang caci maki tuh si siapa namanya Presiden Asisi ya, Asisi. Ya. Asisi ini Presiden Mesir ini dia masa udah terang-terangan gitu loh, rakyat Gaza itu terzolimi di situ di sebelah rumahnya kan, ya kan, di teras rumahnya ibaratnya. Tapi dia tentaranya nggak bisa berbuat apa-apa, ajib kan, ya karena nasionalisme. Terus demokrasi apa masalahnya Ustaz? Dia dari namanya itu udah masalah. Demos plus kratos. Kan dari bahasa Latin. Demos itu rakyat. Kratos itu artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi kedaulatan di tangan rakyat. Itu kan demos kratos kan? Demokrasi. Coba cari ayat dalam Al-Quran. Cari hadis dalam hadis Nabi. Ada nggak hadis ayat menyatakan kedaulatan di tangan rakyat? Nggak. Kedaulatan di tangan siapa? Di tangan siapa? Kalau kita baca ayat, baca hadis. Di tangan Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah yang berdaulat kan. Makanya kita disebut muslim. Muslim itu artinya apa? Seorang manusia hamba yang menyerahkan dirinya pada siapa? Pada yang berdaulat, Allah. Kalau kita terima faham demos kratos, berarti kita tunduknya bukan kepada Allah yang berdaulat, tapi kepada rakyat. Dalam hal ini siapa? Wakilnya. Makanya wakil rakyat itu jadi manusia istimewa gitu. Nomor platnya aja beda. Gitu. Gajinya beda. Dan dia punya hak-hak yang sesungguhnya hak itu hanya milik Allah. Misalnya apa? Hakut tahlil wa tahrim. Hak menentukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang legal, mana yang ilegal. Ya. Kan mereka yang ngeluarin peraturan. Sebuah minuman keras itu bisa legal, boleh dijual di supermarket kalau sudah dikatakan ini legal. Dibikin aturannya. Tapi minuman keras yang sama dengan merek yang sama kalau ketemunya di kapal penyelundupan dibilangnya apa? Ilegal. Padahal benda yang sama. Kalau dalam ajaran Islam kan jelas al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Minuman keras itu haram. Mau ditemukan di tempat penyelundupan kah? Mau ditemukan di supermarket kah? Bahkan ditemukan di mimbar masjid nggak jadi halal dia. Masa gara-gara ditaruh di mimbar masjid, minuman keras jadi halal? Kan enggak. Gitu. Ya haram ya haram. Tapi dalam sistem demos kratos ini ada sekumpulan manusia ya, yang dapat keistimewaan. Dia merumuskan mana yang legal, mana yang ilegal. Padahal dalam Islam enggak ada. Manusia boleh menentukan mana yang halal, mana yang haram. Hanya Allah yang berhak menentukan halal dan haram. Ini yang diistilahkan dalam surat Yusuf ayat 40. Inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas wakil rakyat apa dong? Ya tugas wakil rakyat adalah bagaimana merumuskan penerapan hukum Allah. Itu yang harus kita lakukan.
Bukan lagi masih memperdebatkan ini boleh atau nggak boleh, ini halal atau haram, ini legal atau ilegal. Enggak, kalau masih perdebatan itu, ya akhirnya nanti sampai ke tingkat nunggu rancangan undang-undang penerapan syariat Islam. Ya. Kan banyak orang tuh berpikir kalau seandainya kita menang di parlemen, ya kan nanti syariat Islam bisa diberlakukan. Kenapa? Karena banyak wakil-wakil rakyat yang muslim yang paham syariat Islam harus ditegakkan. Tapi kan lewat rancangan undang-undang. Terus ketika rancangan undang-undangnya diangkat, ya, ada misalnya partai Islam mengajukan syariat Islam diberlakukan di Indonesia. Gitu kan. Kira-kira 100% akan setuju nggak? Hampir bisa dipastikan nggak pernah akan 100% setuju. Kenapa? Karena ada yang bukan muslim kan di situ. Dan karena ada yang bukan muslim, akhirnya di voting kan. Dan misalnya di voting, katakanlah menang. Kira-kira menang itu mendapat ridha Allah atau tidak? Apa kata Allah ya, untuk menerapkan syariat Islam harus di voting? Apa kata Allah ya? Ya masa harus di voting? Ya kan Allah yang menciptakan kita, masa kita harus masih voting dulu, menang-menangan suara dulu? Kan aneh. Gitu. Kalau namanya kita tunduk pada yang berdaulat, Allah Ta'ala, ya nggak ada cerita pakai voting. Nah, jadi paham ini masih banyak yang membela. Gitu. Padahal inilah paham Yahudi yang sudah membuat kita semua jadi ribut terus satu sama lain. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah sampai mengeluarkan sebuah larangan atau sebuah informasi tentang bagaimana karakter Yahudi Nasrani ini. Ya. Ini ayat ini sangat, ibaratnya ini ayat yang harus kita hafalkan ini. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk umat Muhammad, umat Islam kita semua, sebelum engkau dan umatmu mengikuti millah jalan hidup mereka Yahudi Nasrani. Dan perhatikan ya, di sini ada kata lan ya, lan. Lan itu artinya bukan sekedar tidak. Ya kalau tidak dalam bahasa Arab itu la, lam alif ya. Tapi kalau lan itu artinya tidak akan pernah, sampai kapanpun nggak akan pernah Yahudi dan Nasrani itu rela kepada kalian ya, sampai kalian mau ngikutin jalan hidup mereka. Mau itu jalan hidup komunisme kah, liberalisme kah, pluralisme kah, ya, sekularisme kah, nasionalisme kah, demokrasi kah. Tapi kalau kalian sudah ngikut, udah mereka rela, senang mereka. Makanya sekarang Afghanistan nggak diakui sama dunia internasional. Kenapa? Karena Afghanistan sekarang yang mimpin memberlakukan syariat Islam. Gitu. Makanya nggak diakui. Gitu. Coba kalau Afghanistan akhirnya mengatakan, oke deh kita nggak pakai syariat Islam, kita ikut demokrasi, kita pakai nasionalisme, gitu kan? Oh langsung diakui. Nah, jadi kata Allah selanjutnya, kul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk sebenarnya, bukan petunjuk Yahudi, bukan petunjuk Nasrani. Gimana sih? Masa petunjuk Yahudi Nasrani yang diikuti? Padahal petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Nah, yang paling mengerikan ujung ayat ini ultimatum dari Allah, ancaman dari Allah. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan jika engkau Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti keinginan mereka, Yahudi Nasrani, setelah ilmu kebenaran sampai padamu, tidak akan ada bagimu perlindungan dan pertolongan dari Allah. Maka pertanyaannya, masihkah kita perlu bertanya-tanya kenapa dunia Islam hari ini sepertinya tidak mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah? Jawabannya ada di tangan kita sendiri, ya. Seberapa jauh kita akhirnya mau berpegang teguh wala, loyalitas, setia kepada petunjuk Allah, kepada petunjuk Allah semata, seraya berlepas diri barok ya, meninggalkan talak 3 dari jalan hidup kaum Yahudi Nasrani. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi kuncinya selaraskan ucapan dengan kelakuan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai jalan hidup. Sesuaikan dengan perilaku kita, bahwa kita hanya ridha Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai jalan hidup. Jangan dalam ucapan wiridnya raditu billahi rabba wa bil islami dina, di luar itu raditu billahi rabba wa bi sekularisme dina, wa bi nasionalisme dina, wa bi demokrasi dina, ya kan? Ya nggak kelop dong. Gitu. Masa Allah Rabbnya, jalan hidupnya bukan jalan hidup yang Allah ridai, Islam.
tapi jalan hidupnya Yahudi, Nasrani, ya kan? Nah, jadi ini kuncinya. Makanya kalau kita bertanya-tanya, kenapa ya Allah kok biarkan kita nggak ditolong, nggak dilindungi gitu ya? Ya, karena kita belum benar-benar sepenuhnya mengatakan sesuai dengan ucapan kita sesuaikan dengan ya amal kita. Nah, maka kata Allah Ta'ala sebagai penutup, ini adalah slide terakhir ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Apa saja kenikmatan yang kalian dapatkan, kalian peroleh datangnya dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpa kalian, pada dasarnya dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus engkau menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukup Allah menjadi saksi. Dengan demikian kita akhiri kaji kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini membawa manfaat dunia akhirat untuk kita bersama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada kita dan sebagai kita mengembangkannya, insyaallah kita akan sampaikan kepada kita. Baik, telah selesai kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin kurang lebih 3 pertanyaan ya. Mungkin dari ibu atau dari bapak yang bertanya, kami silakan. Dan dari bapak. Mau langsung dijawab atau langsung jawab? Ya, dikumpulkan dulu, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan itu yang balik lagi tentang ayat aulia tadi, Ustaz. Ya. Tadi kan disebutkan maknanya ada 3. Teman kepercayaan, sahabat karib, dan menjadikan dia pemimpin. Ini ya. Iya, satu. Kita kan tidak boleh menjadikan Yahudi itu sebagai aulia. Artinya ketiga makna yang tadi, sahabat karib, teman kepercayaan. Nah, apakah makna aulia itu tidak boleh bersahabat karib, teman kepercayaan, itu ditujukan kepada golongan Yahudi yang mutlak atau sifatnya, kelakuan mereka? Kalau misalnya saya kiaskan dengan atau saya samakan dengan saya bersahabat dengan orang Muslim, akan tetapi sifatnya itu menyerupai atau kelakuannya itu mirip-mirip orang Yahudi, sebagaimana yang tentang mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu dikiaskan seperti itu, Ustaz? Ya. Apakah boleh? Apakah tidak boleh saya misalnya yang tidak boleh berteman dengan orang-orang yang menyerupai dengan sifat-sifat orang Yahudi? Nah, pertanyaannya itu ya, tadi aulia itu maknanya itu mutlak kepada golongan Yahudi saja atau lebih ke karakter kelakuannya, Ustaz? Saya kira itu pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan lagi dari ibu pada bapak. Oh, 1 oke. Jadi nanti dapat setelah bapak. Waalaikumsalam. Bahasan yang menarik. Pertanyaan saya adalah karena di tahap berikutnya kita akan menyongsong era kebangkitan Islam. Kira-kira siapa yang akan menjadi pemimpin pada saat itu? Dari mana atau ya siapakah yang akan menjadi pemimpin pada masa itu? Saya nanti seorang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali ke kata aulia tadi, Ustaz. Ya. Artinya adalah pemimpin. Kalau fase saya sudah lewat, tapi saya punya anak yang bekerja. Bagaimana kalau atasannya adalah non-Muslim?
Atasannya. Atasan kan pemimpin ya. Sementara apalagi kalau misalnya ASN, kita kan nggak punya privilege untuk memilih siapa anak jadi atasan kita. Tidak punya apa, Bu? Tidak punya privilege, tidak punya keistimewaan untuk bisa memilih atasan. Ya. Oh ya, karena ditentukan oleh atasannya lagi. Nah, Oke. Nah, bagaimana dalam hal itu? Apakah Ya. lalu kita termasuk golongan yang tidak beriman karena atasan kita? Waalaikumsalam. Jawab ya. Ya, untuk pertanyaan pertama, kembali ke ayat ini, sudah barang tentu kalau kita kembali ke ayat ini, yang Allah larang kita menjadikan sebagai aulia adalah yang terang-terangan disebut al-Yahuda wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani. Gitu. Jadi kalau kita, mungkin kalau kita tinggal seperti di negeri Indonesia gini, kita jelas bisa milih ya. Jelas bisa milih, karena Indonesia ini negeri mayoritas muslim kan. Begitu. Seandainya kita ditakdirkan Allah tinggal di negara minoritas muslim. Begitu. Itu bagaimana? Mau tidak mau dong kita punya kenalan tetangga orang Nasrani, mungkin orang Yahudi kan gitu. Nah, yang paling penting adalah menjaga sikap kita. Jangan sampai menjadikannya sebagai sahabat karib, sebagai teman kepercayaan, apalagi sebagai pemimpin. Karena gini, kita dalam kehidupan sosial punya banyak pilihan sebenarnya. Ada orang yang kita perlakukan sebagai sahabat karib, yang kita dengan dia tuh sedemikian rupa akrabnya, ya kan? Kan sahabat karib, kan karib itu dari kata akrab, sahabat dekat, ya teman dekat, ya kan? Akrab. Dan biasanya kalau jadi sahabat karib, dia jadi teman kepercayaan kita. Cirinya kita menjadikan seseorang itu sampai jadi teman kepercayaan apa? Sampai istilahnya beberapa hal yang sifatnya rahasia pun kita ungkapkan sama dia kan? Karena kita percaya. Begitu. Nah, tapi ada juga kan dalam kehidupan sosial, setelah kita berkenalan dengan seseorang, terus lama-lama kita pikir, aduh ini orang kayaknya banyak gak beresnya nih. Gitu. Akhirnya kita perlakukan dia sebagai siapa? Sebagai sekedar relasi. Ngerti? Relasi itu artinya kita sekedar kenal aja. Begitu. Tapi kita nggak punya istilahnya keinginan untuk deket-deket, nggak punya, ya kan? Apalagi sampai kita menjelaskan curhat sama dia, nggak mungkin. Orang kita nggak percaya sama dia, kan gitu. Ya jadi sekedar relasi saja. Nah, untuk orang yang Yahudi dan Nasrani seperti itu. Tapi kalau untuk sesama saudara Muslim, kita itu harus senantiasa bertolak dari husnuzan bil muslim atau bil mukmin. Kita harus senantiasa bersangka baik kepada saudara mukmin kita, saudara muslim kita. Namun setelah kita bergaul sekian lama, ternyata kan muslim juga macam-macam kan. Ada muslim yang memang mukmin, ada muslim yang ternyata athim itu artinya muslim banyak dosanya, banyak berbuat dosa kemaksiatan. Bahkan ada muslim munafik, begitu. Nah, ketika kita sudah tahu seseorang itu muslim athim, muslim yang banyak dosanya, ya kita juga jaga jarak dong sama dia. Gitu. Cuma dalam hal ini, kita jaga jarak bukan memberlakukan ayat ini. Nggak bisa. Kalau dengan sesama muslim itu bukan ayat ini yang kita pakai. Tapi ayat yang kita pakai atau dalil yang kita pakai adalah kita wajib memiliki sifat hati-hati, waspada. Sekalipun dia muslim, tapi kita harus waspada. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan fakta perkenalan kita selama ini. Terbukti dia bikin janji nggak dipenuhi, ya kan? Dia berutang nggak bayar-bayar, ya kan? Nah, jadi seperti itu, ya. Jelas ya? Baik. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Di tahap berikutnya, maksudnya Pak siapa? Pak Rama ya. Pertanyaan Pak Rama kan terkait dengan hadis ini tentunya kan. Maksudnya nanti di fase kelima ya. Fase kelima yaitu tegaknya kejayaan Islam. Dalam hal ini kata Nabi akan muncul fase yang disebut dengan al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Ya, siapa khalifahnya? Siapa pemimpinnya ketika itu? Ya kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang alamatus sa'ah, yang akan menjadi pemimpin umat Islam di fase kelima adalah yang bergelar Al-Mahdi. Ya. Pernah dengar Al-Mahdi, Pak? Ya. Nah, Al-Mahdi ini gelar, Pak, dia bukan nama. Kalau kita baca hadis-hadis tentang Al-Mahdi, ada hadis yang Nabi mengatakan
bahwa kelak nanti akan muncul pemimpin yang namanya yuwatismu ismi, mirip dengan namaku, yang nama ayahnya mirip nama ayahku. Maka sebagian ulama mengartikan bahwa Al-Mahdi nanti siapapun dia, namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Karena namanya nama mirip nama Nabi, nama ayahnya mirip nama ayah Nabi, begitu. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku Ahlul Bait, dari keturunan Fatimah. Fatimah itu istrinya Ali bin Abi Thalib. Dari Fatimah Nabi punya 2 cucu yang namanya Al-Hasan dan Al-Husain. Hasan Husain. Begitu. Bagi kita yang meyakini faham keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa Al-Mahdi itu dari keturunan Hasan. Tapi kalau bagi kaum Syiah yang banyak di Iran itu, mereka meyakini Al-Mahdi itu keturunan Husain. Begitu. Karena mereka sangat mengagumi dan mengagungkan, bahkan berlebih-lebihan memperlakukan Husain. Begitu. Kalau kita cenderung kepada Hasan. Jadi begitu, Pak. Ya, jadi keterangan-keterangan tentang hal itu juga ada, ya. Nah, yang jadi isu penting sekarang ini adalah adanya pandangan bahwa sepertinya jadwal keluarnya atau hadirnya Al-Mahdi itu nggak lama lagi. Ya. Kenapa? Karena tanda demi tanda yang bermunculan sudah semakin kental gitu. Dan salah satu tanda yang kita nantikan sekarang, ada hadis mengatakan bahwa Al-Mahdi itu akan hadir saat seorang pemimpin yang memimpin wilayah Mekah Madinah itu wafat. Kemudian muncul perselisihan, perebutan posisi sebagai raja, sebagai penggantinya. Nah, saat itulah Al-Mahdi akan muncul. Begitu. Nah, dikhawatirkan ini dikaitkan dengan raja yang sekarang di Saudi yang sedang sakit-sakitan. Yang diduga kuat kalau dia meninggal, ya. MBS, anaknya yang diangkat sebagai putra mahkota, Muhammad bin Salman ini, dia pastinya sangat ambisius untuk jadi penggantinya. Padahal Salman ini masih punya saudara yang selevel dengan dia. Kalau Muhammad bin Salman kan level di bawah. Itu padahal yang selevel dengan dia masih ada 2 orang, walaupun lain ibu, tapi satu ayah. Nah, ini potensial menimbulkan masalah, ya. Boleh jadi terjadi chaos. Nah, dalam chaos itulah kalau dalam hadisnya digambarkan akan hadir Al-Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu, Pak. Baik, kepada ibu di belakang tadi, anak ibu kerja dengan atasan non-muslim dan anak ibu itu ASN ya, Bu. Jadi begini, Bu. Yang disebut dengan larangan menjadikan orang kafir sebagai aulia dalam pengertian teman kepercayaan, sahabat karib dan pemimpin. Pemimpin di sini bukan maksudnya pemimpin kerjaan, bukan. Kalau pemimpin kerjaan itu kaitannya dengan kerjaan, cari nafkah. Ya. Pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin sosial. Dia memimpin secara sosial, gitu. Sehingga kita patuhi dalam seluruh aspek kehidupan. Itu namanya pemimpin. Tapi kalau pemimpin kantor, ya kan dalam urusan kerja saja, begitu. Itu tidak berlaku di situ. Yang penting kita kerja sesuai dengan job description tugas kita. Dan tentunya kita tidak mau mentaati pemimpin kita ketika menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, ya, atasannya ini, bosnya ini nyuruh kita jemput tamu orang asing yang adalah relasi dari kantor itu. Pokoknya kamu selama dia datang, ya si John ini, dia akan datang, dia orang Amerika, kamu harus layani dia. Kemanapun dia pergi, kamu harus layani dia. Nah, kamu layani sejauh yang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau seandainya dia tiba-tiba dalam pelayanan itu, bukan saja minta dicarikan hotel, tapi minta dicarikan pelacur misalnya gitu, ya kan? Nah, itu nggak boleh dipenuhi, gitu. Atau minta diantar untuk ke bar, gitu, minum minuman keras, gitu, itu nggak boleh dipenuhi. Kita harus terang-terangan bilang sama bos kita, bos, antum bos, ya kan? Ya pakai antum lagi, ada pemimpin bukan muslim, ya kan? Ente bos, ya kan? Tetapi saya ini hamba Allah. Saya sebagai hamba Allah, biar bagaimanapun saya hanya bisa menjalankan apa yang tidak bertentangan dengan aturan Allah. Tapi kalau saya kemudian disuruh ya ngelayanin dia, menyediakan minuman keras, ya kan, menyediakan perempuan, ya kan, nggak bisa. Itu bukan bagian dari saya sebagai hamba Allah yang baik. Gitu. Ya mestinya dia juga ngerti dong, dia tinggal di Indonesia,
si pemimpin itu sekalipun dia bosnya kafir, tapi tetap dia kan tinggal di Indonesia. Indonesia ini mayoritas muslim. Nilai-nilai yang berlaku sebenarnya nilai-nilai muslim, keislaman gitu. Nah, yang sering kali terjadi bawahan ini udah kalah mental duluan sih gitu. Coba kalau bawahannya merdeka, ya kan? Kita kan biar bagaimanapun siapapun bos kita dalam kantor kita harus sadar dia bukan bos kita dalam semua urusan. Gitu. Dia hanya bos dalam urusan kerjaan. Nah, kerjaan itu selagi tidak bertentangan dengan aturan Allah, kita ikuti. Tapi kalau sudah bertentangan, maaf, aturan Allah lebih utama, kami taati, kami patuhi, kami loyal kepadanya. Jadi seperti itu, Bu ya. Jadi aulia di sini pemimpin bukan dalam pekerjaan, tetapi pemimpin dalam keseluruhan urusan kehidupan. Jadi misalnya kepala negara, ya kan, itu nggak boleh. Itu kita memiliki kepala negara kafir itu nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukur bersama Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga tiga pertanyaan tersebut dapat kita ambil pelajaran dan ibrah dan kita dapat sampaikan kepada lainnya. Alhamdulillah telah selesailah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari awal kita lakukan baik dari mulai kajian hingga selesai yang akan kita pada pagi hari ini dan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ditutup. Belum ditutup kafaratul majelis. Belum ditutup kafaratul majelis. Enggak lah, tunggu tutup. Waalaikumsalam.